semuanya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kondisi alam di sekitar lingkungan saya yang terletak di Lasiana. Nah, tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah geologi yang diberikan oleh dosen mata kuliah geologi. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya James Bani dengan NIM 21011000107. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, pendidikan program studi pendidikan geografi semester 1. Nah, saya akan menjelaskan tentang geologi, baik sejarah geologi, proses terbentuknya geologi, dan lain sebagainya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah geologi. Ini meliputi peristiwa besar yang terjadi di bumi pada masa lalu sesuai dengan skala waktu geologi. Sistem pengukuran kronologis berdasarkan penelitian terhadap lapisan batuan planet. Akibat tabrakan ini, sebagian materi bumi terlepas keluar angkasa dan pada akhirnya membentuk bulan. Nah, yang berikut adalah proses terbentuknya geologi. Geologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu geos yang artinya bumi dan logos yang artinya ilmu. Jadi geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi serta fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Nah, yang berikut adalah bentangan alam. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang apa itu bentangan alam. Jadi bentangan alam itu adalah suatu unit geomorfologi yang dikategorikan berdasarkan paparan batuan dan jenis tanah. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat bagaimana terjadinya jenis paparan pada batuan yang ada di sekitaran lingkungan sini. Nah, batuan yang ada di sekitaran lingkungan sini yaitu nah teman-teman, batuan yang saya temukan di lokasi sekitaran sini yaitu batuan beku. Nah, batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses terjadinya kristalisasi, baik di bawah permukaan bagian batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagian batuan intrusif. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flora. Flora dan fauna. Flora adalah segala macam jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitaran lingkungan sini. Nah, flora yang ada di lingkungan sekitaran sini seperti pohon ende, rumput-rumput, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah fauna. Fauna adalah segala macam jenis hewan yang hidup dan berkeliaran di sekitaran wilayah sini seperti kambing. Yang berikut teman-teman adalah analisis tentang bencana. Nah, analisis tentang bencana ini bisa saja terjadi di daerah pegunungan atau ketinggian dan juga bisa saja terjadi di dataran rendah seperti ini, teman-teman. Nah, salah satu bencana alam yang sering terjadi di dataran rendah adalah banjir. Banjir adalah suatu bencana alam yang terjadi ketika berlebihannya aliran air yang merendam dataran rendah. Nah, teman-teman, yang berikut adalah pemanfaatan lahan. Nah, pemanfaatan lahan ini di sekitaran wilayah sini. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan lahan. Teman-teman, di sini sebagian masyarakat memanfaatkan lahan ini untuk membangun rumah serta kos-kosan seperti itu, teman-teman. Dan sebagian lokasinya dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Yang berikut adalah kondisi alam yang unik. Lokasi ini memiliki kondisi alam yang unik sehingga banyak orang dapat mengunjungi tempat ini. Banyak orang dapat mengunjungi tempat ini untuk menikmati pemandangan dan lain sebagainya. Seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, yang berikut adalah budaya. Budaya yang salah satu contoh budaya yang saya
ambil dari sekitaran lokasi sini adalah bahasa. Bahasa yang sering digunakan di lokasi ini adalah seperti kata beta yang artinya saya dan kata sonde yang artinya tidak. Berbeda dengan wilayah lainnya seperti Amfoang. Nah, teman-teman, bahasa yang sering digunakan di wilayah Amfoang itu adalah bahasa Dawan. Sepertinya kata au yang artinya saya dan kaha yang artinya tidak. Nah, teman-teman, di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu warga di sekitaran Lasiana sini. Halo, selamat sore, Kakak. Silakan duduk. Ya, Kak. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Ya, Kakak. Di sini saya mahasiswa Undana. Iya, Mendapatkan salah satu tugas geologi iya, untuk mewawancarai dengan salah satu masyarakat di lingkungan sini mengenai bencana alam yang sering terjadi. iya, Jadi begini, Kak. iya. Kira-kira bencana apa saja yang sering terjadi di sekitaran lingkungan sini? Kalau di sekitaran kami biasa terjadi bencana banjir. Oh ya. Iya. Terus yang kedua, menurut pemahaman Kakak tentang bencana banjir tersebut? Baik, kalau menurut saya terjadinya bencana banjir itu karena bisa juga dikatakan oleh karena faktor alam dan juga ulah manusia, di mana kalau faktor alam itu curah hujan yang terlalu tinggi sehingga curah hujan yang terlalu tinggi dalam waktu yang terlalu lama sehingga tanah tidak bisa menyerap air terlalu banyak sehingga dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Yang kedua, itu juga bisa terjadi karena oleh ulah manusia, di mana kita sebagai manusia kurang memperhatikan kebersihan lingkungan, buang sampah sembarang, sehingga di saat turun hujan semua selokan tersumbat oleh sampah-sampah dan airnya tidak meresap namun tergenang sehingga terjadinya banjir. Nah, kalau menurut saya untuk mau mengantisipasi hal tersebut kembali kepada kita sebagai manusia, di mana kita harus mencintai lingkungan, menghargai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang, buang sampah pada tempatnya sehingga di saat turun hujan tidak menyebabkan terjadinya banjir. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya hanya itu, sekian. Ya, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman, harapan saya dengan video ini agar bisa menyadarkan masyarakat akan cintanya lingkungan, di mana tidak sembarang membuang sampah, tidak menebang sembarang pohon, sehingga di saat curah hujan tidak terjadi banjir dan masyarakat melakukan rebusasi sebagai penanaman kembali pohon-pohon di sekitarnya, sehingga di musim hujan tidak terjadi erosi atau banjir. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.